Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
kekuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiara labara labas, kiara labara labara. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ucapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kiara labara labas, kiara labara labara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara. Kiara labara labas, kiara labara 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 labas, kiara labara labara. Kiara labara labata kana yara labara labas, kiara labara 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 labara. Kiara labara lamas, kiara labara 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 labara. Kiara lamas, kiara labara labo. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa
Shalom. Puji nama Tuhan, jika pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Nya. Pada malam hari ini, saya akan ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk belajar dari kitab Amsal, pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati ini sebenarnya apa ya Bapak Ibu Saudara-saudari? Nah, di sini saya akan bawa Bapak Ibu untuk mengerti, untuk mendalami apa sih sebenarnya tawar hati itu. Tawar hati ini adalah satu keadaan hati atau sikap hati yang apatis. Sikap hati yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Suatu sikap hati yang tidak ada antusiasme, tidak ada gairah, atau tidak ada semangat. Suatu sikap hati yang kehilangan semangat, tidak memiliki kemauan. Suatu sikap hati yang merasa lelah secara kejiwaan, merasa putus harapan. Suatu keadaan yang menyerah seperti itu ya Bapak Ibu. Tawar hati ini kalau dibiarkan, ini bisa berlanjut ke arah frustrasi dan akhirnya akan berujung pada kekecewaan. Kalau saya pikir ya Bapak Ibu, tawar hati ini satu penyakit yang kalau dibandingkan dengan COVID-19 ini sama-sama mematikan. Dimana kalau COVID-19 ini bisa mematikan secara jasmani bagi penderitanya. Sedangkan kalau tawar hati ini akan bisa mematikan secara rohani dari penderitanya juga. Nah, bagaimana sih orang itu bisa tawar hati? Biasanya tawar hati ini muncul ini karena adanya masalah. Masalah yang menghampiri, yang tidak ada penyelesaiannya. Satu masalah belum selesai, muncul masalah baru lagi. Nah, hal-hal ini yang bisa membuat orang itu tawar hati. Lalu, apa yang harus dilakukan jika tawar hati ini mulai melanda kehidupan kita? Tadi sudah dikatakan bahwa kalau tawar hati itu bisa muncul karena adanya suatu masalah. Ketika tawar hati ini sudah mulai menghampiri kita karena ada masalah yang ada. Poin pertama yang kita pelajari ini di sini yaitu jangan melihat besarnya masalah. Lihatlah pada Tuhan kita yang lebih besar dari segala masalah yang ada. Tuhan kita dapat mengatasi segala masalah. Adanya masalah seharusnya tidak membuat kita takut. Kita tahu bahwa ketika Tuhan izinkan satu masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan itu sudah punya jalan keluar.
bagi kita yang sedang menghadapi suatu masalah. Ketika Tuhan izinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena Tuhan memang izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau melihat bagaimana kita ketika Tuhan izinkan ada satu masalah itu timbul dalam hidup kita. Dan yang harus kita ingat bahwa masalah yang terjadi, masalah yang Tuhan izinkan ada, itu tidak akan melebihi dari batas kekuatan kita. Ada di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini sudah satu jaminan bagi kita ya Bapak Ibu. Ketika mungkin Allah izinkan kita menghadapi satu masalah, yang bagi kita masalah ini kok enggak ada habisnya. Masalah ini kok berat bagi kita. Yang kita pegang ini ya Bapak Ibu Saudara, di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa, tidak melebihi batas kekuatan kita. Ketika Tuhan boleh izinkan terjadi satu masalah terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sudah memiliki jalan keluar bagi kita. Tinggal bagaimana respon kita akan ujian yang Tuhan berikan ini. Bapak Ibu, akhir Desember tahun lalu, kalau nggak salah tanggal 20 atau 21 Desember 2021, anak saya diizinkan Tuhan mengalami satu kecelakaan. Selama saya ikut Tuhan 12 tahun, itu kehidupan saya fine-fine aja. Kehidupan saya nyaman-nyaman aja. Saya dalam satu keadaan orang yang bilang dalam zona nyaman seperti itu. Nah, pas mau Natalan tahun kemarin ini, anak saya berdua, ini dia mau latihan musik di Madiun. Yang satu anak saya yang besar, ini dia mau latihan musik untuk Natal Youth yang akan diadakan Januari. Ini mereka mau berangkat ke Madiun. Mereka ini naik sepeda motor Bapak Ibu. Rumah saya dari Ponorogo itu masih sekitar 17 kilo. Nah, anak saya berdua ketika di dalam perjalanan menuju ke Ponorogo untuk berangkat ke Madiun, Tuhan izinkan terjadi kecelakaan. Anak saya kecelakaan, dia ketimpa pohon yang tumbang. Waktu berangkat, saya sudah memberkati anak saya, God bless you, seperti itu. Papanya juga selalu setiap anak-anak saya ini mau melakukan satu aktivitas berpergian, dia pasti juga selalu mengatakan God bless you. Jam 12 siang anak saya berangkat. Jam 1 itu ada orang yang ke toko ngomong sama suami saya, Pak, anakmu kecelakaan loh Pak. Loh, neng di
disukun, Pak. Aduh, sama apa? Kejatuhan pohon, Pak. Aduh, suami saya waktu itu langsung down ya. Dia langsung masuk ke dalam, saya disuruh keluar karena waktu itu saya lagi masak. Sore setelah anak saya ini latihan musik, rencananya mau ada doa di rumah, gabungan antara Youth Madiun dengan Youth Ponorogo. Jadi saya persiapkan segala sesuatunya, saya memasak. Suami saya masuk ke dapur ngomong, "Mama, kamu keluar rosek sebentar." Dia nggak ngomong apa-apa pada waktu itu. Ya saya keluar dengan santai, nggak berpikiran apa-apa sih. Terus sampai di depan itu kok banyak orang yang kasak kusuk gitu ya. Saya curiga. Kenapa gitu, terus saya keluar. Apa sih? Saya gitu. Terus orang-orang yang di depan itu ngomong, "Cik, anakmu kecelakaan loh." Aduh Tuhan, saya gitu. Karo apa loh saya gitu. Keceblokan wet, kejatuhan pohon. Aduh Tuhan, waktu itu saya langsung lemes Bapak Ibu. Saya langsung terduduk, saya langsung, mungkin orang bilang saya lagi nggak sadar diri sebentar seperti itu. Saya benar-benar pada waktu itu merasa jatuh, Bu. Benar-benar saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa merasakan apa-apa. Seketika hati itu tawar Bapak Ibu. Suami saya bel gak bisa. Saya panik, betul-betul panik pada waktu itu. Terus kira-kira hampir ada 1 jam baru dia ngebel ngasih tahu bahwa anak saya ada di rumah sakit, di UGD, di rumah sakit Aisyah. Kemudian setelah saya tahu anak saya ada di rumah sakit Aisyah, saya segera turun untuk ke rumah sakit. Di situ saya melihat kondisi kedua anak saya lumayan parah. Anak saya yang kedua itu kakinya dislok, jadi engselnya lepas. Dia merintih-rintih terus. Sakit mah gitu. Anak saya yang pertama, kepalanya ini dari dahi ujung sini sampai yang ke ujung sini tuh terkelupas. Darah bercucuran enggak habis-habisnya. Jadi ini kalau dibuka itu sama susternya yang merawat membersihkan di dahinya itu, ini bisa sampai ngelewer itu sampai ke hidung. Tuhan, saya benar-benar hati ini udah hancur sekali rasanya waktu itu. Saya sempat berkata, kok yang kau izinkan hal ini terjadi tuh Tuhan, padahal anak-anakmu ini mau melayanimu, anak-anakmu ini mau latihan musik untuk acara Natal. Saya sempat seperti itu. Saya merasa orang saya ini juga sudah melayani, saya juga tetap ada di dalam persekutuan, kami setiap pagi juga masih melakukan saat teduh bersama keluarga. Kok ya Tuhan ini izinkan hal yang semacam ini terjadi dalam kehidupan saya. Saya benar-benar hancur hati saya waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya udah benar-benar rasanya hati ini tawar, gak ngerasain apa-apa seperti itu. Tapi puji Tuhan, suami saya, dia kuat. Imannya pada waktu itu dia benar-benar lagi kuat-kuatnya. Dia tidak melihat bagaimana anak saya seperti itu, tapi dia melihat kebaikan Tuhan yang sudah diberikan. Kenapa? Karena dia sudah berpikiran bahwa dengan kejadian anak saya kecelakaan itu pasti dia sudah tidak bisa lagi untuk bisa melihat anaknya ini hidup seperti itu. Karena dia sempat ingat
sebelum kejadian anak saya kecelakaan, beberapa bulan sebelumnya juga ada kejadian yang sama. Ada 2 orang cewek juga kecelakaan, ketimpa pohon juga, dua-duanya meninggal. Itu yang membuat dia begitu syok ketika mendengar anaknya kecelakaan ketimpa pohon. Tapi ketika dia sudah sampai ke UGD, dia melihat anaknya. Ketika dia panggil, masih bisa menjawab, masih bisa mengenali dia. Dia sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan yang kedua untuk anak-anaknya ini bisa bersama-sama di dalam keluarga lagi. Ketika perjalanan untuk menemui anaknya di TKP, di perjalanan itu sempat dia berpikir begini, Tuhan, anakku mau kamu ambil dua-duanya atau salah satu, seperti itu. Karena dia berpikir bahwa kejadian yang menimpa anaknya ini seperti yang pernah dia lihat, kejadian yang sama, 2 orang cewek juga kejatuhan pohon, ketika itu meninggal seketika di tempat. Di perjalanan sempat dia berpikir seperti itu. Tapi puji Tuhan, ketika sampai di IGD, dia melihat anaknya meskipun kondisi parah seperti itu, masih sempat mengenali dia langsung bersyukur. Dia langsung tatak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sempat ketika awal dia melihat anaknya seperti itu, dia bingung. Satu, anaknya kakinya dislok. Nah, dia berpikir untuk urusan kaki yang patah seperti itu, dia mesti bawa anaknya ke Solo. Satu, anaknya parah pendarahan, nggak habis-habis, yang di kepala ini terkelupas full. Dia bingung Bapak Ibu. Akhirnya dia apa ya, orang ngomong dongkrok, dia duduk di bawah di lantai, dia berdoa, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tolong saya Tuhan. Dia berdoa seperti itu. Setelah dia berdoa seperti itu, mendadak dia bangun. Dia menghampiri suster yang jaga, dia tanya, Sus, dokter jaganya di mana? Gitu. Terus susternya menunjuk satu tempat. Dia melihat dokter jaganya masih sedang merawat pasien juga, karena pada waktu itu UGD juga penuh. Banyak pasien darurat juga. Dia hampiri dokter jaga itu. Dia hampiri, dia ngomong, Dok, tolong anak saya Dok. Tolong dokter lihat dulu sebentar Dok, apa yang harus dilakukan. Dia seperti itu. Kok iya dokternya ini mau ngikutin suami saya untuk melihat anak saya. Padahal dia juga lagi megang pasien, namanya di IGD kan juga pasti banyak ya pasien yang darurat juga yang harus segera ditangani. Puji Tuhan waktu itu dokternya langsung berdiri, langsung ikut suami saya melihat anak saya. Terus dia ngomong, anak saya yang kedua itu nih harus segera dikembalikan posisi ininya, kakinya, karena ini yang paling sakit ya gitu. Kalau anak saya yang pertama ini besok aja bisa dioperasi. Ini biar dibersihkan dulu kerikil-kerikil, pasir-pasir yang ada di ini dahinya ini biar dibersihkan dulu. Suami saya langsung lega, berarti masih bisa ditangani di satu tempat di Ponorogo aja. Nggak harus memisah, satu di Solo, satu di Ponorogo. Langsung dokternya ngomong di CT scan dulu aja Pak, gitu. Oke. Akhirnya dimasukkan mereka berdua di CT scan. Puji Tuhan hasilnya nggak apa-apa. Terus anak saya bisa langsung, yang kedua itu bisa langsung dioperasi, dikasih tindak operasi. Yang kedua baru besoknya dioperasi. Puji Tuhan, ketika menghadapi suatu masalah seperti itu, suami saya ini masih memiliki satu pemikiran yang positif. Ketika dia sudah melihat anak-anaknya, nggak apa-apa, masih bisa mengenalinya. Puji Tuhan, dia seperti itu. Tuhan sudah tolong anak-anak saya. Itu yang membangkitkan iman suami saya. Nah,
Berarti Tuhan memberikan ujian, Tuhan memberikan pencobaan. Itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Tuhan mau tahu seperti apa kita kalau Tuhan izinkan masalah itu datang. Respon apa yang akan kita berikan? Itu yang pertama. Bahwa ketika masalah itu datang yang akan membuat kita tawar hati, ingat bahwa jangan melihat besarnya masalah, tapi lihatlah Tuhan kita itu lebih besar dari masalah yang ada. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana supaya tawar hati itu tidak melanda hidup kita ketika masalah datang. Yang kedua itu berserulah kepada Tuhan. Ungkapkan semua keluh kesahmu kepada Tuhan. Ini seperti yang suami saya lakukan. Ketika dia melihat kondisi anaknya seperti itu, dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dia langsung duduk, dia langsung berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Itu yang dia lakukan. Di Alkitab, di Mazmur, pasal yang ketiga, ayat yang kelima, dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keempat juga dikatakan, yang ke B, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Yang ketiga, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Di Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 dikatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Nah, ketika masalah menghampiri, berserulah kepada Tuhan. Ungkapkan keluh kesahmu kepada Tuhan. Karena apa? Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Mungkin dengan masalah yang ada, Tuhan itu mau kita lebih dekat kepadanya. Mungkin hari-hari ini kita sudah jauh dari Tuhan. Dia mau memanggil kita untuk kembali dekat padanya lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau kita kembali mendekat kepadanya. Tuhan mau kita untuk berseru lebih lagi kepadanya lewat doa-doa kita. Itu yang mau Tuhan inginkan ketika Tuhan izinkan masalah terjadi. Poin yang ketiga adalah fokuskan iman kita hanya kepada Allah kita dalam nama Tuhan Yesus, bukan pada ilah lain. Memfokuskan iman kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kebanyakan ya Bapak Ibu, ketika masalah menghampiri kita,
Mungkin nih, kita lagi masalah dengan keuangan kita. Waktunya kita mau membayar uang sekolah anak kita ya Bapak Ibu. Kita lagi nggak ada duit. Anak butuh biaya untuk bayar sekolah. Yang kita lakukan biasanya apa? Apakah kita memfokuskan iman kita kepada Tuhan, atau kita mencari pertolongan dalam tanda kutip, pertolongan kepada yang lain seperti itu? Biasanya kita yang kita lakukan itu ya sing cedek dhisik, sing ketok sik, yang bisa kita minta tolong siapa, seperti itu. Nah, ketika kita minta tolong satu orang buntu jalan, kita minta tolong ke yang lain juga nggak ada hasil, baru kita berseru kepada Tuhan. Nah, iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ada pada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bapak Ibu, ketika kejadian kecelakaan anak saya itu, terus terang kami dalam keadaan yang belum berlimpah. Maksudnya belum berlimpah, belum ada dana sisa, seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kejadian anak saya ini, hari pertama anak saya kecelakaan, saya sempat bilang sama suami saya, "Pak, saya besok tak buka toko saja ya Pak," saya seperti itu. "Piye toko iki?" saya digituin. "Wong anakmu koyok ngene kok kowe meh buka toko," seperti itu. "Lah piye lho Pak? Terus kok sing membiayai anak-anak dhewe iki piye? Siapa? Kita kondisi belum ada dana lebih," saya seperti itu. Dan toko juga membutuhkan untuk buka karena apa? Saya mesti bayar sales-sales. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya bingung. Ini pasti anak saya butuh biaya besar untuk mereka. Dua-duanya lagi kondisi yang parah seperti itu. Pikiran saya ini berkecamuk. Saya mau buka toko untuk bayar sales juga, untuk membiayai anak saya yang kecelakaan ini. Suami saya ngomong, "Bu yo aja, engko nek didelok wong piye kan ya enggak enak," seperti itu. "Wong anake koyo ngene kok kowe buka toko." Tapi saya bersikeras waktu itu Bapak Ibu. Terus saya ngomong, "Wes pokoke aku sesuk buka sik gak apa-apa. Kan kowe yo enek sing ning kene sing nunggu anak-anak." Saya seperti itu. Terus saya ngomong ke driver, "Besok saya minta dijemput. Saya berkeras mau buka toko." Lah kok ya Tuhan izinkan terjadi. Hari kedua yang saya rencana mau buka toko itu, driver yang mestinya menjemput saya Tuhan izinkan mengalami kecelakaan juga, sehingga tidak bisa menjemput saya. Saya langsung lemes. Aduh Tuhan, wis sembuh karepmu, saya seperti itu. Saya panik, benar-benar panik, dan tidak bisa mikir juga lagi piye kingko untuk biaya anak-anak saya seperti itu. Pengennya buka toko, tapi Tuhan juga izinkan driver yang harusnya menjemput saya kecelakaan, yang nggak bisa jemput saya. Ya sudah, akhirnya saya nggak pulang, nggak buka toko selama seminggu Bapak Ibu. Di dalam hati ini nih sudah bergejolak terus, engko piye Pak? Iso nutup apa ora biaya rumah sakit, saya seperti itu. Suami saya pada waktu itu imannya benar-benar masih luar biasa. Dia tetap mengatakan, "Wes Tomah, kowe aja wedi. Udah mah kamu tuh jangan takut. Anak kita ini sudah ditolong Tuhan seperti ini. Pasti Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita." Wes pegangan itu. Suami saya selalu bilang seperti itu Bapak Ibu. Saya ini ya terhibur, tapi ya melihat kenyataan yang ada itu kayak separuh-separuh ki yopora seperti itu Bapak Ibu. Tapi suami saya tetap ngomong, mujizat demi mujizat itu Tuhan sudah adakan untuk anak kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Itu dia yang bilang. Itulah iman yang dia
timbulkan, iman yang dia fokuskan kepada Tuhan. Benar Bapak Ibu, itu Tuhan tidak buat malu. Kami nggak ada BPJS, kami nggak punya asuransi, dan ketika kecelakaan itu jasara harja juga nggak keluar karena kecelakaan tunggal dan itu termasuk bencana alam. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan benar-benar nggak permalukan. Semua biaya yang diperlukan anak saya, itu Tuhan genapi, itu Tuhan cukupkan, bahkan berlebih. Anak saya seminggu di Rumah Sakit Ponorogo, itu dua-duanya. Kemudian hari ke-8, anak saya yang nomor 2 dibawa ke Solo karena ada tambahan patah di bahunya dan juga tulang di hidungnya ini ternyata bengkok, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seminggu di rumah sakit, kemudian hari yang ke-8 langsung dibawa ke Solo, ke Kartasura. Dengan waktu anak saya yang kedua ini 7 hari juga dia di Solo. Tentu saja juga biaya bertambah. Itu tapi Tuhan benar-benar tidak permalukan sama sekali. Semua Tuhan sediakan dengan luar biasa. Semua dana yang dibutuhkan diberikan Tuhan dengan berlebih. Sampai kendaraan yang dipakai anak saya yang dipakai kecelakaan itu kan hancur ya Bapak Ibu. Itu pun biaya perbaikan Tuhan juga sediakan. Bahkan turah Bapak Ibu, itulah luar biasanya Tuhan kita. Jadi ketika kita fokuskan iman kita kepada Tuhan, namanya iman ini tadi kan dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memikirkan untuk membayar anak saya ini gimana, itu kan kita nggak ngerti ya. Tapi suami saya pada waktu itu benar-benar dia beriman. Pasti Tuhan cukupkan. Ketika anak saya keluar dari rumah sakit itu, dana itu benar-benar mengalir. Lebih Bapak Ibu. Sebelumnya itu kan kita belum menerima, tapi ketika pas hari anak saya mau keluar, Tuhan sediakan secara luar biasa seperti itu. Jadi kita belum menerima, tapi kita sudah memiliki iman, kita sudah beriman bahwa kita pasti menerima, Tuhan pasti mencukupkan, seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang namanya kita memfokuskan iman kita hanya kepada Tuhan. Dan di situ benar-benar Tuhan tidak mempermalukan kita. Terus cara memfokuskan iman itu bagaimana? Ya, dengan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ada pada Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu. 3 poin supaya tawar hati itu tidak menghampiri kita. Ketika terjadi masalah, jangan izinkan tawar hati itu menghampiri kita. Ketika masalah ada, ingat bahwa masalah yang kita hadapi itu tidaklah besar. Jangan melihat besarnya masalah. Mungkin pada waktu itu saya melihat anak saya seperti itu, saya melihat masalah itu besar sekali. Ketika kita melihat besarnya masalah saja, masalah tok yang kita lihat besar, itu akan menutupi pandangan kita kepada Tuhan. Kita akan lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Jadi ketika masalah itu datang, jangan melihat besarnya masalah, lihatlah Tuhan kita yang lebih besar dari segala masalah yang ada. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Ungkapkan segala keluh kesahmu. Ingat bahwa telinga Tuhan itu tak kurang tajam untuk mendengar segala seruan doa kita, segala jeritan kita. Kita teladani bagaimana Daud. Begitu dia banyak sekali
berseru kepada Tuhan. Di Mazmur Daud itu banyak sekali kalimat-kalimat, kata-kata seruan Daud kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah fokuskan iman kita hanya kepada Allah kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan mempermalukan kita ketika kita berfokus hanya pada Dia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Inilah yang dapat saya sampaikan supaya tawar hati itu tidak menghampiri hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tawar hati ini menghampiri kita dan kita berkutat di dalam kekecewaan, di dalam tawar hati ini, kita pasti akan mundur. Rohani kita tidak akan bertambah, tapi kita akan mundur. Mundur bagaimana? Kita nantinya nggak akan Tuhan-Tuhanan. Kita nantinya kecewa pada Tuhan seperti itu. Dan kita pun nantinya akan, serasa gereja-gerejaan, wong wis ning gereja pun wis pelayanan. Kok ya Tuhan masih izinkan terjadi masalah yang besar seperti itu. Itu sempat terjadi pada saya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya memiliki suami yang luar biasa. Dia yang begitu mendukung saya untuk tetap beriman pada Tuhan, untuk tidak mengizinkan tawar hati itu lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Puji nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Jika pada hari ini kami boleh mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat menguatkan hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Siapapun yang mendengar kebenaran firman pada malam hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi mereka. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau Tuhan yang meneruskan kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu untuk tidak tawar hati ketika masalah menghampiri kehidupan mereka. Ketika Engkau izinkan masalah datang, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka tidak melihat besarnya masalah. Biarlah mereka berseru hanya kepadamu, berdoa hanya kepadamu. Biarlah mereka memfokuskan iman hanya di dalam selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersyukur hanya di dalam Engkau, hanya di dalam nama-Mu selalu. Terpuji Engkau selalu. Haleluya. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, dalam kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kira rabata sikap patarabaya, kira rabata sikita patarabaya. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.